جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Dengan memohon taufik, pertolongan, ihsan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali yang diikhtisarkan oleh Syekh Ahmad Al-Mazyad hafizahullah. Kita masuk ke dalam pembahasan hadis keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan hadis ini kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq al-masduq. As-sadiq yaitu orang yang jujur, al-masduq yang terpercaya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang dari kalian, artinya di sini setiap dari kalian, dikumpulkan atau dirangkai khalqnya, proses penciptaannya, fi batni ummih, dalam perut ibunya, 40 yawman nutfatan, 40 hari pertama masih sebagai sperma, nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah selama masa semisal itu, yaitu 40 hari berikutnya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal darah, mithla dhalik, selama 40 hari itu juga. Berarti total 120 hari. Kalau digenapkan dengan bulan, maka ini 4 bulan. 4 bulan. Ya. Jadi mulai terbentuk segumpal daging, dan dalam proses antara hari 80 ke 120, itu proses menggumpal menjadi daging, bukan darah saja. Daging.
Dan itu sebelum 120 hari belum ada nyawa. Seperti yang disebutkan di sini nanti insyaallah. Maka di fase 80 sampai 120 hari, fase mulai terbentuknya zahir dari organ tubuh. Tampaklah kepala, tangan secara mujmal. Mujmal ini global ya, tidak terlalu rinci ya, karena masih sangat kecil. Dan kaki. Ya. Allah, hadis ini berkaitan dengan apa yang Ana lihat sendiri, yaitu pada selayaknya tadinya itu adalah anak-anak, putra anak atau putri, Ana tidak tahu. Qadarullah, Ana melihat langsung setelah keguguran. Ana melihat langsung bagaimana bentuknya. Ya. Bagaimana ada matanya, kepalanya. Bukan pakai USG, bukan. Enggak, langsung setelah dikeluarkan. Qadarullah, ya. Ya, tanpa nyawa. Dan memang ya qadarullah, keguguran. Maka Ana lihat dan Masya Allah, itu adalah kita di masa lampau, gitu loh. Begitu lemah, tanpa gerakan, tanpa daya. Ya Allah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa Allah. Tidak punya apa-apa. Dan itu adalah kita semua dahulunya. Mungkin bagi jemaah atau bapak-bapak ya, yang pernah melihat langsung, baik ini milik orang lain, anak orang lain, atau apalagi kau anak sendiri, ya, yang Allah takdirkan tidak diteruskan ya, prosesnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka di situ kekuasaan Allah Ta'ala dan bagaimana kita kemudian merefleksikan betapa lemahnya kita ini pada aslinya dan masih lemah saat ini. Ya, begitu jemaah sekalian. Kemudian baru thumma yursilullahu ilaihi al-malaka. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh kepada janin ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan dengan 4 ketentuan, 4 kalimat, yaitu masalah bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id, yaitu pencatatan tentang rezekinya, amalnya, ajalnya, dia sengsara atau celaka atau bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada yang berhak disembah selain Dia, demi Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal-amal penghuni surga. Secara zahir, amalan ketaatan, rajin, zahirnya begitu. Sehingga tidak ada jarak yang tersisa antara dirinya dengan surga, kecuali hanya tinggal 1 hasta, dekat dengan surga dengan amalan itu. Tetapi catatan takdir telah berlaku, mendahuluinya. Kemudian suatu ketika ia beramal dengan amal penghuni neraka, sehingga dia memasukinya. Artinya, dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal zahirnya dia orang yang tampak soleh, tampak baik. Tapi masirnya, ma'adnya, ma'wanya, maslahnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha atau fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka. Ya. Ini bukan testimoni terhadap pelaku maksiat, bukan. Nanti ada penjelasannya pada waktunya nanti insyaallah bulan-bulan depan biiznillah taala. Dia beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga tidak ada yang tersisa antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta, satu hasta saja, dekat sekali. Lalu catatan takdir mendahuluinya, maka dia beramal dengan amal penghuni surga. Dia pun husnul khatimah dengannya, sehingga dia pun memasukinya. Maka ini disebut innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung dengan khatimahnya. Baik, mari kita mulai penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah terhadap hadis ini. Beliau mensyarah. Di sini perkataan Nabi SAW. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang dari kalian, setiap dari kalian, siapapun kita, dirangkai fase atau proses penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari pertama sebagai sperma. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, Inna nutfata idza waqa'at fi rahimi tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin fatamkuthu 40 yawman thumma tanhadiru fi rahim fatakunu 'alaqatan qala fadzalika jam'uha. Kata Ibnu Mas'ud, apabila setetes nutfah, air mani, waqa'at fir rahim, itu masuk ke dalam rahim, Allah takdirkan masuk ke dalam rahim setelah proses jima. Maka kemudian tarat fi kulli sya'rin wa dhufr, maka berceceran pada setiap bulu dan kuku. Anda tidak bisa menafsirkan makna dari sini, ya. Fatamkuthu 40 yawman. Lalu selama 40 hari mendekam di rahim, itu tetesan mani itu mendekam. Ya, atau menuju rahim. Ya, tadinya di pintu rahim. Tsumma tanhadiru fir rahim. Kemudian baru masuk turun atau jatuh ke dalam rahim. Fatakunu 'alaqah. Maka jadilah ia segumpal darah setelah 40 hari pertama. Maka itu yang disebut jam'u al-khalq, yaitu dikumpulkan penciptaannya. Maka di sini disebut marahil takwinul janin. Tahapan-tahapan pembentukan janin. Sabda Nabi SAW, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama fase 40 hari itu berikutnya, 40 hari kedua. Kata alaqah bermakna sepotong atau segumpal darah. Segumpal aja darah. Dan belum berbentuk apa-apa, baru segumpal darah. Ya, sebagaimana darah ya, tergumpal dengan pekatnya. Ia belum berbentuk seperti manusia sama sekali. Tsumma yakun mudghatan mithla dzalik. Kemudian mulai hari 80 ya, hingga berikutnya 120 menjadi segumpal daging. Ini 40 yang ketiga. Kata al-mudghah maknanya sepotong atau segumpal daging. Dan sebagian dari kita menyaksikan bagaimana ketika sudah menjadi segumpal daging, baik USG atau melihat langsung dikeluarkan bayinya, ya, mudghahnya itu. Di situ sudah tampak adanya mata. Ya. Gimana ya? Masya Allah. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
yang kita hampir-hampir tidak percaya bahwasanya ini manusia. Saking kecilnya, lemahnya, dan kalau jatuh dari meja aja udah muncrat seolah udah nggak ada apa-apa. Allahu musta'an. Berangkat dari itu, jemaah sekalian, Allah Ta'ala yang idz ansha'akum, yang menumbuhkan kalian. Dan kita selamanya fakir. Fakirnya kita sekarang kepada Allah sama seperti fakirnya mudghah, segumpal daging itu kepada Allah. Tidak berubah status kefakiran kita terhadap Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia semuanya, kalian itu fuqara ila Allah, fakir, membutuhkan Allah. Dan apakah ini masuk manusia? Manusia juga, walaupun baru 120 hari. Fakir ilallah. Usia syabab 40, 30, syabab 20. Fakir ilallah. Butuh pada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita ini fuqara. Kita ini fuqara. Fuqara. Ini bukan fuqara secara fikih yang layak dapat zakat atau sedekah. Bukan maksudnya bukan itu. Ini fuqara dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla yang ghani, hamid. Makanya antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian itu sangat butuh pada Allah, sementara Allah itu adalah dialah yang maha al-ghani, kaya, al-hamid, maha mulia, maha terpuji dengan segala keputusannya. Dan wajib kita patenkan di kalbu kita status kefakiran kita terhadap Allah sama seperti status kefakiran bayi kecil ini terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Sama, tidak ada beda, kelas. Karena dalam ayat ya ayuhan nas, an-nas semuanya. Jadi walaupun baru berupa mudghah 80 sampai 110 hari, mungkin andai kata sudah diberikan roh misalnya. Misal sudah ada pergerakan, fadhal lihat itu pergerakan. Betapa fakirnya bayi ini. Sebagian bayi keluar entah prematur atau normal, entah sesar atau tidak, atau keluar normal, kemudian masih terkurung dalam apa? Apa itu namanya? Ari-ari atau yang membungkusnya itu. Tidak bergerak sama sekali. Tidak bergerak sama sekali. Terbungkus betul-betul sebagaimana telur, namun transparan dia. Nah, kemudian dokter mulai dengan cara yang terbaik untuk mengupas semua itu, dan mulai dia bergerak dan menangis. Antumul fuqara'u ilallah. Fakir. Ana lahir di Pasar Minggu, jemaah. Dulu ada rumah sakit Pasar Minggu, kata ibu Ana. Dulu sekali. Katanya sekarang sudah nggak ada rumah sakit tersebut. Ana lahir, Ana orang Pasar Minggu. Secara kelahiran, ketika Ana lahir, itu terbelit dengan belitan ari-ari. Ya. Itu sampai ini anak kok gini banget ya terbelitnya. Kemudian anggaplah sekarang nenek lah ya, masih hidup beliau. Keluarga Betawi lah. Beliau bilang untuk menghibur mungkin ya. Wah, ini kebelit semua ari-ari, semua tubuh kebelit ari-ari. Ini ntar kalau gede pakai baju apa aja pantas nih anak nih.
Mungkin orang tua zaman dulu pengennya menghibur, memotivasi. Khawatirnya malah jadi keyakinan. Khurafat. Walaupun kenyataannya alhamdulillah anak pakai baju apa aja pantas alhamdulillah. Tapi bukan karena itu. Itu hanya motivasi aja. Dan itu keadaan fakir ilallah. Mana bisa anda melepaskan itu semua? Allah mudahkan kemudian prosesnya. Dan status anak, status antum sekarang, dengan status kita dulu masih di rahim, sama sebagai insan, sama sebagai fuqara. Tidak berubah statusnya. Hatta sekarang antum punya mobil mewah. Fakir antum, fakir wallah, kita fakir. Tapi fakir terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat semisal ini tentang kemahakayaan Allah, tentang butuhnya kita pada Allah. Ayat-ayat ini menghancurkan benteng arogansi dan kesombongan. Hadis-hadis semisal ini juga menghancurkan berhala kesombongan dalam hati kita. Bagi yang merasa punya harta banyak, perhatikan hadis ini di awalnya, proses kita semua. Maka dia melihat fakirnya diri dia. Sampai sekarang fakir. Bagi yang punya amal banyak, amal soleh banyak, maka lihat petikan setengah kedua dari hadis ini. Setengah kedua dari hadis ini. Bagi yang merasa punya amal banyak, sepotong kedua dari hadis ini. Itu juga akan menghancurkan berhala kesombongan. Karena merasa amalnya sudah banyak. Betapa adanya orang amal solehnya tampak banyak, namun su'ul khatimah. Karena kurang ikhlas, karena ujub, dan seterusnya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat kepadanya untuk meniupkan roh padanya. Dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Yaitu menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Berkata Ibn Rajab rahimahullah yang maknanya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang manusia prosesnya berkisar 120 hari dalam 3 tahap. Masing-masing tahap selama 40. 40 sperma, 40 segumpal darah, 40 segumpal daging, genap 120, maka roh ditiupkan oleh malaikat dan ditetapkan baginya 4 kalimat ketetapan tersebut. Maka Allah menyebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran tentang perkembangan janin dalam tahap-tahap ini. Seperti firman Allah di surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat ke-5. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min ulaqatin, ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. Wahai manusia, sekiranya kalian ragu terhadap hari kebangkitan manusia, ayat kiamat, bangkitnya mayat-mayat itu, maka sesungguhnya, perhatikan, ingat, kami telah menjadikan kalian dulunya dari tanah, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari tetes mani, setelah itu dari tetes mani, anak-anaknya Nabi Adam, dan seterusnya sampai sekarang. Kemudian dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Ada yang juga yang tidak sempurna. Maka memang di sini menunjukkan wallahu alam. Allah menerangkan thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ketika prosesnya mudghah usia 80 hingga 120, ini kan mudghah, udah segumpal daging. Allah sebutkan ada yang mukhallaqah dan ada yang ghairu mukhallaqah, ghairi mukhallaqah. Artinya ada yang Allah sempurnakan dan ada yang Allah tidak sempurnakan. Artinya di usia segini, ini usia yang sangat rentan. Usia yang sangat rentan terhadap janin.
Tentu semuanya berawal dari takdir Allah, tentu keputusan Allah ya. Kemudian saya bilang kemudian ada sebab-sebab kecacatan. Ada sebab-sebab kematian, bukan kematian dalam artian ada ruhnya, bukan. Tidak berkembang. Tidak berkembangnya janin. Ini biasanya di usia segini. Tidak berkembangnya di sini, anggota tubuh tidak berkembang. Atau kecacatan, faktornya juga ada beragam yang Allah Ta'ala berikan. Imma faktornya murni Allah Ta'ala inginkan itu tanpa ada faktor duniawi. Karena qadarullah ma syaa fa'ala. Atau ada faktor lain seperti makanan ibunya, seperti juga gerakan ibunya, seperti juga keletihan ibunya, dan pikiran, depresi dan seterusnya. Maka semua ini bisa menjadi faktor. Di usia segini, sebenarnya usia paling rentan dalam taswiyah atau dalam takhliq, yaitu alladzi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala khalaqa, ciptakan, fasawwa, taswiyah, penyempurnaan ciptaan itu rentannya di usia ini 80 sampai 120 hari. Karena ini final usia bayi sebelum dapat ruh. Paling akhirnya. Ketika dapat ruh, maka sudah ada bekal bentuk tubuh. Yang nanti akan kemudian Allah Ta'ala taswiyah. Akan Allah Ta'ala perbagus lagi sampai sempurna sebagaimana Allah telah menciptakan kita sekarang. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Jadi di surat apa tadi, surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini juga ada kronologi. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Perhatikan baik-baik jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau kepada Allah Ta'ala, Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi, fase pertama khalaqa. Allah ciptakan min nutfah, dari status mani. Alladzi khalaqa, status mani. Fasawwa, Allah berikan taswiyah, penyempurnaan bekal anggota tubuh di usia 80 sampai 120 hari. Ya, kemudian. Nah, dan kata Nabi SAW, setelah 120 hari itu dikirim malaikat untuk ditiupkan padanya ruh dan dicatatkan untuknya beberapa takdir. Sahih 4 takdir, yaitu masalah rizki, amal, ajal dan nasib. Ini namanya setelah alladzi khalaqa fasawwa, yaitu bentuk daging dan sudah ada bentuk tubuh. Walladzi qaddara 120 hari. Allah takdirkan di sini 4 hal. Mulai ada ruh dan mulai terjadi bergulir takdir buat dia dalam masalah nasibnya, rezekinya, ajalnya dan amalnya. Alladzi qaddara fahada. Hada artinya memberi petunjuk. Nah, para ulama atau sebagian dari ulama salaf, hada di ayat ini sama seperti apa yang di awal-awal surat Al-Insan. Alladzi qaddara fahada, hada memberi hidayah, memberi petunjuk di sini sama maknanya dengan apa yang ada di awal-awal surat Al-Insan. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahus sabila, sesungguhnya kami telah memberinya petunjuk jalan. Sabil di sini dimaknai oleh Ibnu Abbas yaitu sabilur rahim, jalan rahim untuk keluar dari kemaluan ibunya. Itu hidayah. Jadi keluar dari rahim ibu itu butuh hidayah. Kalau enggak sesar, ya enggak? Ya sesar pun butuh petunjuk juga dari Allah. Jadi keluar dari rahim itu melalui kemaluan perempuan, ibunya, maka itu ada sebutannya dalam Al-Quran. Inna hadainahus sabila. Sesungguhnya kami berikan dia petunjuk jalurnya untuk keluar. Jadi enggak pernah itu diajarin bayi gimana caranya keluar. Tapi Allah yang memberikan dia hidayah untuk keluar.
Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa, diciptakan dari apa? Air mani. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian segumpal daging dibentuk dengan baik sebagai bekal anggota tubuh. Walladzi qaddara, dicatat buat dia takdir-takdirnya. Fahada, kemudian Allah berikan dia jalan, berikan dia petunjuk jalan untuk menuju alam dunia ini. Ya. Begitu jemaah sekalian. Nah, itu tahap-tahapnya sebagaimana di surat Al-Hajj, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Maka di fase mudghah 80 sampai 120 ini fase rentan. Karena di situ ada taswiyah, yaitu pembentukan sempurnanya makhluk ini. Linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u fi ila ajalin musamma, dan agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga tahap perkembangan janin ini, yaitu dalam keadaan sperma, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, dalam sejumlah tempat yang beragam dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Mu'minun yang masyhur, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Awalnya begitu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dua makhluk Allah, dua manusia yang diciptakan dari tanah, cuman dua. Dua manusia yang diciptakan dari tanah, dua. Yaitu Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, di surat Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa, inna mathala Isa indallah, di sisi Allah, permisalan Nabi Isa alaihissalam itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Kalau kita semua diciptakan dari air mani. Maka Allah sebutkan, setelah Allah sebutkan di sini, manusia diciptakan dari tanah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia, ciptakan dia dari setetes air mani yang ada di dalam, yang kokoh, yang disimpan di dalam tempat yang kokoh. Rahim ini disebut oleh Allah, disifati oleh Allah qarar makin. Qarar makin. Apa arti qarar dan apa arti makin? Diterjemahkan tempat yang kokoh, sahih. Qarar itu di sini maknanya diam, qarar, istiqrar, mustaqir. Ya. Makanya kata Allah, fabi'sal qarar, neraka itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Qarar itu tempat tinggal. Rahim ini tempat tinggalnya bayi ini. Dia tempat tinggal, qarar. Ya. Yang mana selalu di situ. Ya. Para dengar qurratu ain, qurratu ain. Qurratu ain itu jadi dari qarar, qurrah, pakai qaf, ra, tasdid, double ra, ta. Nah, ini artinya apa? Ma taqiru bihil ain. Yaitu apa yang mata itu lezat memandangnya. Mata itu selalu balik terus ingin memandangnya, menyenangkan hati, maka qarar. Fi qarar, tempat yang mustaqirnya dia. Qararnya tempat tinggalnya bayi ini, dan disifati oleh Allah makin. Makin itu artinya keteguhan, kekuatan, kekokohan. Makin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat lainnya, "Wa laqad makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum." Kami telah makkannahum, kami telah kokohkan, tempatkan kokoh di bumi ini. Ya. Jadi makin ini sifatnya kuat, kokoh, dinding yang kokoh. Apakah terbuat dari besi? Tidak. Kayu? Tidak. Dari apa?
Ternyata itu hanyalah apa? Ya rahim, selaput. Dan juga dilapisi dari daging-daging perut dan seterusnya, lemak dan seterusnya. Tapi kenapa Allah sifati makin? Ajib. Luar biasa. Kenapa kok disifati kuat? Ya. Padahal dia tidak keras. Bedakan antara keras, ghalidh, syadid, ya, dengan makin. Makin ini kokoh walaupun tidak keras. Ya. Dia seperti ada sesuatu yang lentur, tidak keras, tapi dia kuat. Ada sesuatu yang keras, tapi kalau sudah hancur, nggak bisa terpasang lagi. Dan bayi di dalam rahim ini, itu kan nggak ada kayu, nggak ada besi. Dan ternyata dengan segala gerakan ibu, itu tetap bayi ini aman, safe di dalamnya. Maka Allah sifati kokoh, kuat. Karena ternyata baik prosedur maupun zat-zat kebendaan yang melapisi rahim itu, baik dari selaputnya dan semuanya lah yang ada di bagian balik kulit ini, itu adalah tempat atau zat atau material yang paling cocok untuk menampung anak manusia. Mungkin antum bertanya, kalau telur ayam, biasa penjual telur ayam, mereka pakai kerat apa namanya ya? Ini satu kerat ya namanya. Kan biasanya kalau di truk itu besar banyak itu. Kalau misalnya kita nggak memikirkan bahan dari, saya nggak tahu namanya apa itu yang tempat keratnya itu, ya. Itu kan saling tumpang tindih. Tapi kenapa yang paling bawah tidak hancur? Karena material ini yang paling cocok untuk zat telur ini. Ya. Masya Allah. Kalau hal tersebut dibuat oleh manusia, karena berdasarkan pengalaman manusia, dibuatlah bahan itu. Lalu bagaimana dengan ibu yang tidak pernah merencanakan bagaimana caranya? Berarti ini murni Allah yang mewujudkan itu semua. Makanya Allah bilang ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah lah yang atur ini. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Ini azan apa coba? Azan. Azan Pak. Belum. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama. Maka setelah mudghah daging, maka mulai 'idham tulang. Fakasawna al-'idhama lahma. Maka setelah tulang terbentuk ada, maka Allah lapisi tulang itu dengan laham, daging. Ya, dengan laham daging. Ini kan ada daging berarti. Ada mudghah, ada laham. Beda. Di Indonesia dimaknai daging. Tapi hakikatnya beda. Mudghah memang daging, laham daging, tapi laham ini yang menguliti tulang-tulang, melapisi tulang-tulang. Dan ajaibnya, 'idham, tulang, fakasawna al-'idham, kasa yaksu, artinya adalah membungkus. Jadi daging itu membungkus tulang. Ajib. Sehingga tulang itu lebih aman. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ya, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, ada bentuknya, mulai bentuknya makin padat, makin baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah Ta'ala, pencipta yang paling baik. Ini adalah 7 tahapan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini bagi proses penciptaan manusia sebelum roh ditiupkan padanya. Baik, mungkin kajian kita sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bisa berlanjut pada pertengahan bulan Syawal atau akhirnya. Semoga kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pekan depan
sepertinya sudah masuk Ramadan kalau tidak salah. Belum? Sudah masuk belum, Pak? Pekan depan dikhawatirkan masuk Ramadan. Antisipasinya masuk Ramadan. Jadi mungkin bulan Mei mudah-mudahan kita berjumpa lagi melanjutkan pembahasan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk hati kita, Anda dan juga antum, dan membangkitkan niatan untuk beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.